Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesuatu itu haram, maka wajib kita katakan itu haram. Dan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa itu halal, maka wajib bagi kita untuk mengatakan bahwa itu halal. Tidak boleh kita berbicara kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah mengatakan itu halal, maka nggak boleh kita mengatakan itu haram. Jika Rasulullah mengatakan ini haram, maka nggak boleh kita mengatakan ini halal. Nah, seseorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah wal mustahilu biddu kulli wajibin fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullum muttaba'
Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakirun wa Raqibun wa kadza Atidu Malikun wa Ridwanu tada Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Wa kullu ma ata bihi rasulu Fahaqquhu taslimu wal qabulu Imanu nabiyyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini membawa manfaat bagi kita fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata, lan utawi saben-saben barang ata kang wis teka bihi kelawan ma sapa ar-rasulu rasul fa haqquhu mongko utawi haqqe kullu ma ata bihi rasul iku at-taslimu pasrah wal qabulu lan nrimo.
setiap sesuatu yang datang dibawa oleh Rasul, maka haknya, artinya kewajiban kita kepadanya adalah untuk menerimanya. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita mulai membahas tentang iman, kewajiban bagi kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yang beliau berasal dari suku Quraisy. Beliau adalah hamba dan utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Beliau dilahirkan di Makkah, diutus pertama kali menjadi nabi, diangkat pertama kali menjadi nabi ketika beliau tinggal di Makkah. Kemudian beliau diutus untuk hijrah, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu namanya Yathrib. Kemudian beliau berdakwah di sana dan sakit, kemudian wafat di Al-Madinah pula dan dimakamkan di Madinah. Ini satu hal yang wajib kita imani terkait dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk iman kepada Rasulullah adalah kita membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan semua yang disampaikan, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi setiap yang keluar dari mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran, tidak ada yang salah. Setiap lafaz, setiap kata, setiap berita yang disampaikan oleh Nabi, yang keluar dari mulut mulia Rasulullah adalah kebenaran. Wajib kita untuk meyakini itu. Enggak ada yang dusta, tidak ada yang bohong, tidak ada yang tidak benar. Semuanya adalah kebenaran. Kenapa? Karena setiap yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah, maksudnya berdasarkan wahyu dari Allah, dan Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengetahui segala sesuatu. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu pasti benar, pasti jujur, pasti sebuah kenyataan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Jadi ketika beliau berbicara, maka beliau berbicara itu tidak berdasarkan hawa nafsu beliau, tidak seperti kita. Kalau kita berbicara, terkadang kebanyakan kita berbicara berdasarkan keinginan dari hawa nafsu kita. Tetapi kalau Rasulullah beliau bersabda, maka itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ada perkataan Muhammad itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita sumbernya, dasarnya adalah wahyu dari Allah. Karenanya tidak mungkin salah. Karena dia berasal dari wahyu Allah, maka tidak mungkin salah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Rasulullah diutus kepada kita
mulai diangkat menjadi nabi sampai beliau wafat itu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah beliau berdakwah. Nah, dalam masa 23 tahun tentu banyak sekali yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berupa ajaran yang berupa apa? Akidah Islam, yang berupa syariat Islam, ahkam, yang berupa akhlak dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah secara umum. Jumlahnya sangat banyak. Namun dari semua yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, dari seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah masalah at-tahlil wa tahrim. Yang pertama, at-tahlil artinya mengharamkan sesuatu, mengharamkan sebagian perkataan dan menghalalkan sebagian perkataan, mengharamkan sebagian perbuatan dan menghalalkan sebagian perkataan. Jadi ini halal, perkataan ini halal, perkataan ini haram, perbuatan ini halal, perbuatan ini haram. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesuatu itu haram, maka wajib kita katakan itu haram. Dan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa itu halal, maka wajib bagi kita untuk mengatakan bahwa itu halal. Tidak boleh kita berbicara kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah mengatakan itu halal, maka nggak boleh kita mengatakan itu haram. Jika Rasulullah mengatakan ini haram, maka nggak boleh kita mengatakan ini halal. Nah, seseorang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah namanya mendustakan Rasulullah. Seseorang, saya ulangi lagi, seseorang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah berarti mendustakan Rasulullah. Kebalikannya, seseorang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah, maka berarti dia mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia mengatakan bahwa Rasulullah sudah bohong dengan ucapannya itu. Rasulullah sudah berdusta dengan sabdanya itu. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ini halal, maka wajib kita membenarkan bahwa ini adalah halal. Jika Rasulullah mengatakan ini haram, maka wajib kita membenarkannya dengan meyakini dan mengatakan bahwa ini hukumnya haram. Tidak boleh kita sebaliknya. Tidak boleh sebaliknya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kewajiban kita sebagaimana disampaikan oleh mu'allif tadi apa? At-taslimu wal qabulu. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Menerimanya artinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jika ada seseorang mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, sehingga dia sampai mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka dalam kondisi yang paling parah itu bisa menyebabkan seseorang murtad, bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Yaitu misalnya dalam kondisi seseorang mengharamkan sesuatu yang halal bil ijma'. Jadi semua ulama mujtahid mengatakan bahwa itu adalah halal. Dan kehalalannya itu sudah maklum minad din bid darurah. Semua umat Islam
baik yang alim maupun yang awam itu mengetahui bahwa sesuatu itu hukumnya adalah halal. Nah, sudah diketahui oleh semuanya. Kemudian dia apa? Mengharamkannya. Maka ini hukumnya bisa menyebabkan orang tersebut jatuh kepada riddah, menjadi keluar dari Islam. Misalnya tentang jual beli. Tentang jual beli. Jual beli itu halal. Dalam Al-Quran sudah disebutkan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Bahwa jual beli itu haram, itu apa? Sudah mujma' alaih. Bukan hanya mujma' alaih, bahkan mansus di dalam Al-Quran. Sehingga semua ulama mazhab 4 sepakat bahwa jual beli itu hukumnya apa? Boleh. Nggak ada yang mengatakan haram. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mengatakan haram. Semua mengatakan apa? Halal. Semua ulama mengatakan halal karena ada nasnya dalam Al-Quran. Dan sudah maklum minad din bid darurah, semua umat Islam baik yang alim maupun yang tidak alim, yang awam, semuanya mengetahui tentang kehalalan jual beli. Kemudian ada seseorang mengatakan jual beli itu adalah haram. Nah, ini namanya apa? Mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, mendustakan ijma', mendustakan seluruh umat Islam. Nah, maka ini apa? Hukumnya bisa menyebabkan orang tersebut jatuh kepada riddah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Contohnya yang lain lagi apa? Nikah. Nah, nikah itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Disebutkan perintah untuk menikah yang menunjukkan bahwa menikah itu hukumnya adalah boleh. Dalam hadis juga sangat banyak sekali, sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang bolehnya nikah. Kemudian ada seseorang sehingga karena ada ayatnya, ada hadisnya, maka semua para ulama mazhab 4 sepakat bahwa itu hukumnya boleh. Menikah itu hukumnya boleh. Hukum dasarnya adalah boleh. Dan itu sudah diketahui oleh semua umat Islam, baik yang alim maupun yang jahil, itu mengetahui tentang bahwa nikah itu hukumnya boleh. Kemudian ada seseorang mengatakan nikah itu haram. Orang seperti ini namanya apa? Mendustakan apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada takzib, pendustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan orang tersebut yang mengharamkan sesuatu yang halal itu jatuh kepada kekufuran atau riddah. Yaitu jika sesuatu itu kehalalannya sudah mujma' alaih, disepakati oleh semua ulama mazhab 4, semua umat Islam, kemudian sesuatu itu adalah sesuatu yang maklum minad din bid darurah. Artinya diketahui oleh semua umat Islam baik yang alim maupun awam. Kok seseorang kemudian mengharamkannya, maka dia telah jatuh pada kufur takzib, pendustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kebalikannya, menghalalkan sesuatu yang haram bil ijma'. Menghalalkan sesuatu yang haram. Rasulullah mengatakan itu haram, dia mengatakan itu halal. Itu juga bisa
menyebabkan kekufuran, manakala keharaman dari sesuatu itu mujma' alaih, disepakati dari semua ulama mazhab 4, artinya semua umat Islam itu telah sepakat bahwa itu hukumnya haram. Misalnya zina, itu juga semua ulama mazhab 4, nggak ada satupun yang mengatakan zina itu halal, nggak ada. Karena dalam Al-Quran pun sudah disebutkan wala taqrabuz zina, sudah jelas semuanya mengatakan haram, nggak ada seorang muslim pun yang mengatakan itu halal. Dan semuanya sudah tahu, artinya maklum minaddin bid-darurah, yang alim maupun yang awam semuanya sudah tahu bahwa zina itu hukumnya haram. Kemudian ada seseorang mengatakan dan meyakini zina itu halal, maka berarti ini apa namanya? Mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan ijma', mendustakan apa yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Misalnya lagi mencuri, sariqah. Mencuri itu adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma'. Semua sudah sepakat tentang keharamannya mencuri. Dan sudah maklum minaddin bid-darurah. Orang gak pernah sekolah, gak pernah mondok juga tahu kalau mencuri itu hukumnya haram. Kemudian ada seseorang kok menghalalkan mencuri, maka dia akan jatuh dalam kekufuran, jatuh kepada riddah. Jadi kewajiban kita adalah membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara perkara yang disampaikan oleh Rasulullah adalah tentang at-tahrimu wat-tahlil, pengharaman terhadap sebagian ucapan dan perbuatan, dan penghalalan terhadap sebagian perkataan dan sebagian perbuatan. Maka wajib bagi kita untuk mengatakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh kita untuk mendustakan. Rasulullah bilang haram, maka kita bilang haram. Rasulullah bilang halal, maka kita bilang halal. Rasulullah bilang ini haram, meskipun kita misalnya belum bisa untuk meninggalkannya, maka jangan kita merubah hukum. Tetap kita mengatakan ini haram, tetapi dia belum bisa meninggalkan. Betapa banyak sesuatu yang haram, tetapi kita belum bisa meninggalkannya. Nah, yang sesuatu yang seperti itu, jangan lantas kemudian seseorang terjerumus dalam apa? Terjerumus dalam pendustaan, merubah hukum. Oh, karena seseorang mengatakan karena saya nggak bisa meninggalkannya, kemudian hukumnya saya halalkan saja. Nggak boleh seperti itu. Misalnya seseorang bermain musik yang diharamkan, ada alat musik itu yang diharamkan, ada alat musik yang dihalalkan. Alat musik yang diharamkan seperti seruling, gitar, seperti biola, alat musik diharamkan. Ada alat musik yang dihalalkan seperti misalnya apa? Seperti duf, yaitu rebana, kecar dan semacamnya. Itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Kemudian seseorang hobinya misalnya main gitar, sesuatu yang diharamkan. Dia kemudian tahu bahwa itu hukumnya adalah haram. Maka kalau dia tidak bisa meninggalkannya karena mengikuti hawa nafsunya, maka jangan sampai kemudian dia merubah hukum dengan mendustakan Rasulullah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum tetap hukum, masalah amaliyah kemudian dia tidak bisa meninggalkannya, maka itu urusan dia akan jatuh kepada dosa. Tetapi dia tidak akan kufur. Karena apa? Dia tidak mendustakan Rasulullah dalam masalah ini.
Atau misalnya seorang laki-laki menyalami seorang perempuan ajnabiyah, bukan istrinya dan bukan mahramnya. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Seorang laki-laki menyalami seorang perempuan lain, bukan mahramnya, bukan istrinya, tanpa hail, tanpa ada penghalang, langsung kulit dengan kulit. Itu hukumnya haram. Rasulullah bersabda, inni la usafihun nisa. Nah, kemudian apa? Dia sudah tahu itu hukumnya haram. Kemudian karena dia setiap hari bersalaman dengan perempuan ajnabiyah, maka jangan lantas dia kemudian mengatakan itu halal, gara-gara dia tidak bisa meninggalkannya. Nah, maka dia harus tetap meyakini bahwa yang haram itu adalah haram. Masalah urusan dia tidak bisa meninggalkannya karena mengikuti hawa nafsunya, maka apa? Itu urusan lain. Dia berdosa, tetapi dia tidak akan jatuh kepada riddah. Kenapa? Karena dia tidak mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita terjerumus, karena ini kalau seseorang itu melakukan perkara yang haram, itu beda dengan sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang haram. Ada seseorang misalnya dia mencuri. Apa hukumnya dia mencuri? Dia jatuh kepada dosa, jatuh kepada maksiat. Tapi jika ada orang nggak mencuri, tetapi meyakini bahwa mencuri itu hukumnya halal, padahal dia mengetahui bahwa mencuri itu hukumnya haram dan sudah mujma' alaih tentang keharamannya. Apa hukumnya? Hukumnya dia bisa keluar dari Islam meskipun dia tidak mencuri. Karena apa? Yang kedua ini masalah akidah. Yang pertama tadi itu masalah amaliyah. Nah, ketika seseorang itu mencuri tapi tetap meyakini keharamannya, maka ini masalah amaliyah, dia berdosa karenanya. Yang kedua, dia tidak mencuri tetapi dia meyakini mencuri itu halal, maka ini masalah akidah, masalah menghalalkan sesuatu yang haram. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini harus diperhatikan. Kita harus hati-hati karena sebagian orang karena nggak bisa meninggalkan kemaksiatan tertentu, kemudian lantas dia menghalalkan kemaksiatan tersebut untuk dirinya, untuk alasan bagi dirinya untuk terus-menerus melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tadi kita sampaikan bahwa sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah secara global, secara umum, itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah at-tahlil wa tahrim. Yang kedua adalah tentang berita sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu. Jadi Rasulullah menceritakan sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu. Misalnya tentang awal mula terciptanya makhluk. Awal mula makhluk ini diciptakan. Allah menciptakan air, Allah menciptakan arash, Allah menciptakan al-lauhul mahfud, Allah menciptakan al-qalamul a'la, Allah menciptakan bumi dan langit dan segala isinya dalam waktu 6 hari. Itu dia meyakini membenarkan itu karena telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita nggak melihat secara langsung awal mula penciptaan makhluk, tetapi Rasulullah menyampaikannya kepada kita, maka wajib kita untuk membenarkan hal tersebut. Misalnya lagi tentang kisah para nabi. Kisah para nabi sebagian disebutkan dalam Al-Quran, sebagian disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah tentang kisah para nabi, wajib bagi kita untuk membenarkannya.
bahwa dulu ada nabi ini, nabi ini, nabi ini, maka wajib kita membenarkannya meskipun misalnya kita tidak mengetahui di mana kuburannya, meskipun kita tidak mengetahui asar atau peninggalannya. Tetapi kalau Rasulullah sudah menyampaikan, maka wajib kita untuk membenarkan kisah-kisah tersebut. Atau tentang kisah umat-umat terdahulu, ada kisah kaum Ad, ada kisah kaum Samud dan kaum-kaum yang lainnya yang pernah hidup pada masa lalu. Jika itu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya, bahwa itu betul ada. Meskipun apa? Meskipun misalnya tidak ada bukti sejarah berupa benda-benda purbakala, berupa bekas-bekas istana atau bekas-bekas segala macam peninggalannya, maka meskipun kita tidak melihat itu, tidak menemukan itu, maka wajib kita untuk mempercayainya, membenarkan itu. Belakangan banyak sekali ditemukan di Timur Tengah itu penemuan-penemuan yang membenarkan tentang kisah-kisah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tanpa penemuan-penemuan itu kita sudah percaya karena Rasulullah yang menyampaikannya. Dan tadi kita katakan setiap yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah, karena itu pasti benar. Tetapi ketika diperkuat lagi dengan penemuan-penemuan terhadap benda-benda yang menunjukkan itu adalah tentang adanya, tentang benarnya kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah, maka itu hanya sekedar menambah keyakinan kita terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah diceritakan pada masa lalu tentu kita nggak mengetahuinya. Misalnya bumi dan langit ini dulu nggak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 6 hari. Tentu kita nggak melihat proses itu secara langsung, karena ketika kita lahir bumi ini sudah ada, langit juga sudah seperti itu. Kita tidak melihat secara langsung proses penciptaan bumi dan langit, tetapi karena Al-Quran dan Rasulullah sudah menceritakan tentang proses penciptaan bumi dan langit ini, maka kemudian kita mempercayai bahwa bumi ini diciptakan, langit ini diciptakan, dan isinya dalam waktu 6 hari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita mempercayai hal tersebut. Dan kita akan mendustakan setiap teori yang bertentangan dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada teori yang disebut dengan teori Big Bang misalnya, yang mengatakan alam semesta ini nggak diciptakan, tetapi tercipta dengan sendirinya, yang ketika itu ada muncul kumpulan gas yang meledak. Kemudian ledakannya itu ada yang menjadi bumi, ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi planet-planet dan bulan dan sebagainya. Nah, itu teori Big Bang. Teori yang bertentangan dengan ilmu Islam, bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Allah yang telah menciptakannya dan diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Nah, sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Nah, dalam waktu 6 hari, mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan bumi 7 buah, kemudian 7 langit, langit yang 7 buah juga. Kemudian Allah menciptakan isinya bumi, dan yang terakhir diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Pada hari Jumat di waktu asar adalah jenis manusia, yaitu dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat di waktu asar, di hari terakhir dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Dan Allah jika berkehendak menciptakan alam semesta ini dalam sekejap, maka Allah kuasa. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu hendaknya melalui proses, hendaknya seseorang untuk tidak tergesa-gesa, sehingga Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini diantara hal yang wajib bagi kita untuk membenarkannya, yaitu tentang kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang kisah masa lalu, mulai dari penciptaan awal mula makhluk sampai kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu, yang wajib kita untuk membenarkannya karena berasal dari wahyu Allah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Rasulullah di antara yang beliau sampaikan itu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Akan datang itu akan datang terjadi di dunia ini, akan datang di alam kubur, maupun yang akan datang nanti pada hari kiamat. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Tentang sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, ya seperti tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Ini banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda kecil banyak sekali jumlahnya, tanda besar ada 10 tanda besar. Tanda kecil yang paling terakhir adalah lahirnya Al-Mahdi yang namanya sama dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ayahnya sama namanya dengan ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda kecil yang paling akhir. Tanda kecil yang paling akhir. Setelah itu tanda kiamat besar muncul. Setelah yaitu Al-Mahdi. Seperti apa? Di antara tanda besar itu seperti nanti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Kiamat tidaklah terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Ini yang disebut 10 tanda besar kiamat. Fadzakara ad-dukhana wad-dajjala wad-dabbata wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin khasfun fil masyriqi wa khasfun bil maghribi
wa khasfun bi jaziratil Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Nah, ini tidak disebutkan secara berurut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau menyebutkan 10 tanda besar dari akan datangnya kiamat, yaitu dukhan, munculnya asap yang akan memenuhi bumi ini, dajjal, dabbatul ardi, binatang bumi, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian amblesnya bumi di 3 tempat, longsor di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah munculnya api yang muncul di Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka, mahsyarihim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, jadi tanda-tanda kecil kiamat banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Dan hampir semua tanda-tanda kecil yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu sudah terjadi. Jadi hampir semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kecil kiamat itu sudah terjadi. Yang belum terjadi dari tanda kecil kiamat adalah Al-Mahdi, lahir dan munculnya Al-Mahdi. Itu yang belum. Maka juga akan terjadi sebagaimana terjadi tanda-tanda kiamat kecil lainnya yang sudah terjadi. Kita meyakini itu. Demikian juga tanda-tanda besar kiamat juga akan juga akan terjadi sebagaimana tanda-tanda kecil yang lainnya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini perlu diperhatikan bahwa tadi kita menyebutkan sebuah hadis, bahwa hadis tersebut itu tidak menyebutkan tanda-tanda besar kiamat itu secara berurutan. Tetapi secara berurutannya apa? Yang pertama adalah keluarnya yang pertama setelah Al-Mahdi, maka kemudian keluar Dajjal. Ini urutan dari tanda besar kiamat. Kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian amblesnya bumi di 3 tempat. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya dabbatul ardi. Baru kemudian keluarnya dukhan. Kemudian keluarnya api yang sangat besar di Aden di Yaman. Itu secara berurut seperti itu. Artinya dalam hadis tadi itu Rasulullah menyebutkannya tidak secara berurut. Karena sekarang banyak sekali isu kiamat dengan katanya akan muncul dukhan, Ini akhirnya seseorang menjadi ketakutan, orang-orang menjadi ketakutan, mengungsi, rumahnya dijual, kemudian sawahnya dijual dan seterusnya karena akan muncul dukhan tahun ini. Kalau dilihat dari urutannya, dukhan atau asap ini enggak akan muncul sebelum Al-Mahdi saja yang tanda terakhir, tanda kecil terakhir itu belum muncul. Bagaimana kemudian akan keluar dukhan? 10 tanda besar kiamat ini akan muncul kalau Al-Mahdi sudah lahir dan akan muncul. Setelah itu secara berurut, setelah Al-Mahdi, Dajjal dulu, baru kemudian turun Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj keluar, kemudian amblesnya bumi di 3 tempat, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian muncul dabbatul ardi, kemudian setelah itu baru keluar dukhan, kemudian setelah itu baru keluar api dari Aden di Yaman yang sangat besar. Itu urutannya.
Tidak kemudian lantas Imam Mahdi yang jadi tanda kecil belum muncul sudah diisukan akan keluar dukhan, akan keluar kiamat tahun ini atau tahun depan, dan seterusnya, yang membuat kemudian resah. Bahwa kiamat itu sudah dekat sejak masa Nabi sudah disampaikan. Iqtarabatis sa'ah, bahwa kiamat itu memang sudah dekat. Tapi sedekat apa? Dekat dengan pengertian bahwa antara masa yang sudah lewat dan masa yang akan datang menghadapi kiamat itu memang sudah dekat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah akan terjadi di dunia. Kemudian Rasulullah menceritakan sesuatu yang akan terjadi di alam kubur juga. Bahwa di alam kubur itu ada su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Bahwa di alam kubur itu nanti akan ada azabul qabr, azab kubur. Akan ada naimul qabr, nikmat kubur. Maka wajib kita untuk meyakini bahwa itu ada. Azab kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Harus diwaspadai kelompok Hizbut Tahrir yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Nah, jelas azab kubur dalilnya itu ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis mutawatir maknawi dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, maka salah satu penyimpangan dari Hizbut Tahrir, mereka mengingkari adanya azab kubur. Padahal adanya azab kubur itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dan sudah ada dalam hadis dan sudah disepakati oleh seluruh umat Islam tentang adanya azab kubur. Kemudian yang terakhir adalah kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah yang akan terjadi di masa yang akan datang, adalah kejadian yang akan terjadi di akhirat pada hari kiamat. Bahwa nanti akan ada al-ba'tsu, ada al-hasyru, ada al-hisab, ada al-mizan, ada as-sirat, al-hawd, al-jannah, an-nar, dan sebagainya. Itu diceritakan akan ada. Maka kita membenarkan adanya hal-hal tersebut. Nah, insya Allah ini akan kita bahas dalam nazam berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.